Para pembelajar, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Membangun perdamaian, membangun persaudaraan sejati yang tidak terbatas pada mereka yang sama agamanya dengan kita, sukunya dengan kita, tetapi dengan semua orang yang berbeda, baik keyakinan, agama, maupun suku, dan itu disebut moderasi beragama. Para pembelajar, silakan Anda perhatikan gambar di samping tersebut. Ada dua gambar. Gambar pertama menceritakan peristiwa demonstrasi yang terjadi di Myanmar. Gambar di sebelahnya itu adalah seorang gadis yang terkenal dengan sebutan Angel, nama aslinya adalah Yalsins, itu menjadi simbol perlawanan terhadap junta militer Myanmar yang mengkudeta pemerintahan resmi. Dia tewas ditembak oleh militer pada saat demonstrasi menentang junta militer. Myanmar termasuk salah satu negara yang sering sekali di situ ada demonstrasi dan kekerasan. Lalu apakah Indonesia sudah damai? Kita belum lama ini dan akhir-akhir ini mendengar berita ada kelompok kriminal bersenjata di Papua yang masih sering membuat teror, membakar kampung, bahkan membakar puskesmas, melakukan penyanderaan, bahkan ada tenaga kesehatan yang menjadi korban. Artinya, perdamaian, persaudaraan sejati itu masih menjadi hal yang langka untuk Indonesia. Karena itu adalah perjuangan setiap orang untuk melakukan membangun persaudaraan sejati dan perdamaian. Berikutnya, terorisme, meneror umat yang beribadah dengan bom bunuh diri. Beberapa kali terjadi di Indonesia. Membangun kehidupan masyarakat yang damai dengan persaudaraan itu adalah tugas dan tanggung jawab semua warga negara, apapun agamanya, bertanggung jawab untuk membangun persaudaraan, membangun perdamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Semua agama mengajarkan hidup rukun, hidup damai dalam persaudaraan. Kalau ada kekerasan atas nama agama, itu pastilah keliru, termasuk terorisme, bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama, itu adalah sangat amat keliru. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya, penganutnya untuk melakukan bom bunuh diri, mengadakan teror kepada orang lain. Pertanyaan yang sangat penting untuk selalu kita renungkan, bagaimana membangun perdamaian dan persaudaraan sejati. Paus Fransiskus pada gambar tersebut menyambut Presiden Palestina untuk berdoa bersama bagi perdamaian dunia. Perdamaian dibangun dengan persaudaraan sejati, tanpa memandang agama, tanpa memandang asal-usul, tanpa memandang suku. Semua manusia adalah saudara. Inilah cara beragama yang menciptakan damai, yang menciptakan persaudaraan, dan ini biasa disebut moderasi beragama. Berikut ini kalian bisa saksikan, bisa lihat foto doa bersama lintas agama yang diadakan oleh semua penganut agama berdoa secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk Indonesia yang cepat pulih dari COVID-19. Di bawahnya Anda bisa saksikan, bisa lihat Sinterklas memberikan hadiah kepada anak-anak di depan mereka yang beragama Hindu. Gambar berikutnya Anda bisa lihat bagaimana gereja Katolik paroki tertentu memberikan sumbangan binatang kurban pada saat Idul Adha. Bagaimana sekarang ajaran kitab suci bicara mengenai perdamaian? Pada kitab Ulangan bab 2 ayat 26 dikatakan, "Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun.
Kedemot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan damai. Menyampaikan pesan damai. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kiri dan atau ke kanan. Para pembelajar, teks ini mau menyampaikan kepada kita supaya kita selalu berusaha menyampaikan berita damai. Berita hal-hal yang positif, bukan permusuhan. Maka media sosial yang kalian punya, entah itu Instagram, entah itu Twitter, entah itu Facebook, kalian gunakan untuk mengupload, memposting hal-hal yang positif. Jika di media sosial ada hal-hal yang sifatnya negatif dan menyerang, tidak perlu diberikan respon. Di sini di dalam teks kitab suci, Ulangan 2 ayat 26, mengizinkan orang lain melewati wilayah kita. Ini sebuah simbol agar apa? Orang lain diberikan izin untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Diterima melewati kehidupan kita. Masuk di dalam persaudaraan, masuk di dalam keadaan perdamaian. Injil Yohanes bab 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan memberikan kita itu apa? Damai. Kalau kehidupan manusia, kehidupan kita tidak damai, itu bukan karena Tuhan. Tuhan tetap meminta kita supaya kita juga menciptakan damai, menciptakan sejahtera di dalam kehidupan ini. Ini adalah panggilan semua orang, panggilan murid Yesus untuk membangun kedamaian kehidupan di dalam masyarakat. Lalu bagaimana ajaran gereja tentang perdamaian? Di dalam ajaran gereja, perdamaian itu adalah keadilan. Damai itu sama dengan adil. Berarti apa? Memberikan kepada orang apa memang yang menjadi hak orang itu. Kalau itu memang menjadi hak orang, berikanlah. Misalnya nih, bebas beribadah itu adalah hak setiap warga negara. Maka ketika ada warga negara yang tidak diberi hak untuk beribadah, di situ sesungguhnya terjadi ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu menyebabkan ketidakdamaian. Yang kedua, perdamaian itu juga buah cinta kasih. Artinya apa? Perdamaian sejati dan abadi itu lebih merupakan persoalan cinta kasih daripada keadilan. Nah, yang dimaksud demikian, kalau kita mau menciptakan sebuah perdamaian, kita tidak boleh hanya berhenti pada sebuah keadilan, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Tetapi kita harus melampaui batas itu, naik ke level berikutnya, yaitu cinta kasih. Cinta kasih itu akan membuahkan apa? Perdamaian. Nah, untuk menutup pembelajaran ini, silahkan kalian membuat sebuah refleksi. Tulislah kebaikan apa yang pernah kalian lakukan untuk orang lain yang berbeda agama, sehingga pertemanan kalian makin erat. Atau apa yang bisa kalian lakukan atau akan kalian lakukan untuk orang lain yang tidak sama agamanya dengan Anda, tidak sama suku, supaya apa? Supaya membangun rasa persaudaraan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk orang lain? Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kalian membangun persaudaraan sejati. Itu saja anak-anak, para peserta pembelajar, semoga kalian menjadi pejuang perdamaian, menjadi pejuang membangun persaudaraan sejati. Tuhan memberkati. Amin.